wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat semuanya Gramets dimanapun berada. Apa kabar nih? Senang sekali ya saya hari ini Glory Oyong dapat menemani Gramets semuanya di ruang inspirasi online virtual festival Gramedia Tanpa Batas yang hashtagnya udah rame banget ya di social media yaitu kolaborasi tanpa batas dalam rangka ulang tahun Gramedia atau anniversary Gramedia ke-52 tahun. Yeay, selamat ulang tahun Gramedia buat Gramet semua yang selalu ya mengikuti apa saja yang diadakan oleh Gramedia. Juga selamat ulang tahun buat kita semua dimanapun berada karena senang sekali acara ini berlangsung secara online sehingga saya bisa menyapa Gramets yang dari Aceh sampai ke ujung Papua. Apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan semuanya stay tune sampai 1,5 jam ke depan karena hari ini saya akan mengajak Gramets semuanya untuk berbincang dengan seorang penulis, seorang dokter juga spesialis anak, dia juga penyiar radio, aduh pokoknya semua kayaknya profesi kita bisa diembat nih sama dokter yang satu ini ya. Karena sudah menulis dengan sangat produktif sekali seri Momiklopedia di Gramedia Pustaka Utama. Dan bertepatan dengan hari yang istimewa ini, di anniversary Gramedia yang ke-52 akan meluncurkan buku ketujuhnya yaitu Momiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2-5 tahun. Dr. Meta Hanininta, ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sapaan akrabnya di social media adalah Dokmet mungkin ya dok ya. Nanti kita akan mengulas banyak sekali terkait dengan buku terbaru ini di launching siang hari ini, bagaimana penyusunan bukunya, seberapa penting pula kita mengetahui gizi dan pola makan yang benar dalam keluarga, serta tentunya peran ibu, moms semuanya nih ya dalam mengatur gizi keluarga. Sebelumnya saya ingin kembali memperkenalkan singkat saja Dr. Meta Hanininta SPAK yang lahir di Bandung di hari kasih sayang 14 Februari sebentar lagi nih Dr. Meta mau ulang tahun juga nih. Yang merupakan dokter anak dan juga seorang konselor laktasi. Selain penulis buku mega bestseller seri Momiklopedia yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, ia juga dikenal sebagai pembicara di berbagai acara kesehatan, terutamanya tentang kesehatan anak. Dr. Meta juga merupakan penyiar radio, seorang presenter juga, seorang blogger juga, dan vlogger juga nih semuanya nih kayaknya ya. Dan pengasuh rubrik konsultasi kesehatan anak di berbagai media internal dan juga nasional. Dan bersama dengan hari ini nanti sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran buku Dr. Meta berikutnya yang seri Momiklopedia ke-7 berjudul Momiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2-5 tahun. Buku ini akan membahas mengenai semua situasi yang pernah dialami oleh orang tua dengan anak usia prasekolah yang masih mengalami tentunya masa pertumbuhan ya dan juga perkembangan yang sangat pesat nih Gramets. Karena itu kebutuhan nutrisi mereka tentu berbeda dari anak di usia yang nanti akan berlanjut lebih ke usia sekolah, yang tentu juga dipengaruhi peningkatan aktivitas dan juga kapasitas lambungnya yang relatif kecil. Nah, pemberian nutrisi yang tepat berperan untuk mendukung kesehatan dan juga potensi masa depan yang lebih baik tentunya. Buku ini Gramets juga dilengkapi dengan overview mengenai nutrisi untuk anak usia 2-5 tahun. 89 resep makanan anak-anak ini tentu juga sangat lezat-lezat dan juga mudah dibuat karena terdiri dari bahan-bahan yang mudah kita temukan dengan harga yang juga terjangkau. Jadi langsung saja rasanya nggak sabar buat saya untuk boleh mengulas ya bersama dengan Dr. Meta Hanininta nih. Saya sapa dulu siang ini. Dokter, apa kabar Dok Met? Hai, selamat siang Mbak Glory, selamat siang Gramet semua. Alhamdulillah baik, Mbak Glory gimana? Sehat-sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Senang banget nih selalu kalau ketemu sama dokter, pasti ada karya baru nih dok. Pertama-tama selamat ya dok ya buat peluncuran bukunya hari ini. Karena Terima ini kasih. sudah dinanti-nanti loh dok sama seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia nih. Dok, boleh nggak sebelum kita masuk ke ulas bukunya, cerita dulu dong dok sedikit update-nya dokter nih dalam setahun terakhir pandemi ya dok ya. Gimana dok, aktivitas, kegiatan, kesibukannya apa aja dok? Kegiatan masih sama ya, rutinitas sehari-hari masih bekerja sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit dengan segala kerumitan dan segala kegiatannya. Masih ngajar juga dosen ya karena nguji pun juga masih terus
Terlepas dari itu, siaran juga masih, kayaknya itu adalah satu-satunya kegiatan yang bisa bikin saya waras selama pandemi, karena gak bisa ngapa-ngapain lagi. Selain itu, nulis pun juga masih lagi mempersiapkan bahkan Mamiklopedia yang selanjutnya nih, yang ke-8. Wow, produktif banget dokterku. Aduh senang banget nih dok. Pasti nanti ya di pertengahan atau di akhir tahun ada teasernya lagi nih. Judulnya soal apa Momblikopedia yang ke-8 ya. Tapi dok kita kembali dulu ya dok ke Momblikopedia yang hari ini seri ke-7 yang kita akan sama-sama luncurkan. Kenapa dok akhirnya memilih seri ini adalah soal resep makanan? Oke, sebetulnya tuh dari awal saya nggak berniat sama sekali buat bikin buku ini, karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau di atas 2 tahun, yang artinya sudah lewat masa MPASI, bahkan bukan di atas 2 tahun ya, di atas 1 tahun, bahkan itu makanannya sudah sama dengan makanan keluarga. Jadi makanan anak sudah sama lah dengan makanan ibu atau bapaknya. Tapi setiap harinya, setiap saya membuka sesi tanya jawab di Instagram atau setiap lagi posting di Instagram, selalu aja ada pertanyaan yang datang dari ibu-ibu bapak-bapak yang menanyakan terkait makanan setelah 2 tahun ke atas nih. Iya tahu dok, katanya sama kayak makanan keluarga, tapi buah atau sayurnya segimana? Gula atau garamnya segimana? Protein hewaninya harus segimana banyak, lemaknya harus segimana banyak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena menghadapi banyak sekali permintaan, saya bilang ya udah deh kita coba aja untuk membuat buku yang paling mudah, yang paling applicable, yang ya sekiranya praktis dan bisa diaplikasikan oleh orang tua adalah buku resep. Jadi akhirnya jadi juga deh buku Mamiklopedia 89 resep makanan anak usia 2-5 tahun ini. Wow gitu toh ceritanya ya perjalanannya. Tapi ini bukan hanya buku resep menurut saya karena tentunya semua menu yang dokter tulis di sini itu udah sesuai dengan takaran gizinya ya. Betul ya dok ya? Betul, betul. Saya juga menyertakan overview di depannya dengan harapan semoga begitu orang tua mengerti betul, paham benar apa sih prinsip dasar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia 2-5 tahun ini, ya resepnya yang 89 ini bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi, bukan 89 lagi, bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa jadi 300, selama kan udah tahu nih prinsip dasarnya seperti apa. Dok, tapi kalau bicara angka sendiri 89 ada makna khusus nggak dok? Atau kebetulan memang belum ketemu satu menu lagi untuk jadi 90 gitu? Enggak, sebetulnya waktu menulis itu saya menyiapkan hampir 150 resep bahkan. Jadi yang di trial, yang ditulis itu hampir 150 resep. Tapi kemudian karena kepengen lebih catchy, karena kan sebelum-sebelumnya buku Mamiklopedia itu selalu ada angkanya nih ya. Ada yang 456 udah ada menyusui, 456, 567 ada tentang MPASI, 78 resep MPASI yang belum ada 89. Maunya sih kalau dijejer di toko buku gitu jadinya kan kebacanya 456, 78, 9. Wow, jadi kita harus punya lengkap nih supaya bisa dijajarin di rumah juga ya dok ya? Iya Semuanya nih. dong. Dok, mau tanya juga dong, karena kan dokter juga dikenal sangat luas melalui sosial media nih. Tidak hanya di Instagram, di TikTok juga, di radio juga gitu ya kalau media yang lainnya. Nah, kenapa sih dok akhirnya memilih buku juga menjadi salah satu sarana dokter untuk bisa berbagi ilmu nih ke kita semua? Oke, sebetulnya terlepas dari media sosial yang sekarang-sekarang ini baru happening, saya sudah memulai edukasi sebagai dokter jauh di beberapa belas tahun sebelum sekarang dengan menggunakan buku sebetulnya. Tapi selain buku saya juga menggunakan media blog pada saat itu. Hanya saja sepertinya kita tahu ya minat baca orang Indonesia mungkin lemah, jadi males lah untuk membaca. Sehingga akhirnya saya memutuskan ya udah deh kita coba deh iseng-iseng aja dulu awalnya mencoba edukasi lewat media sosial. Waktu itu yang pertama kali Instagram. Ternyata responnya luar biasa. Pada saat kita sudah mendapatkan engagement awal nih dari pembaca pertama, mereka kan tentu ingin tahu lebih dalam. Nah, tidak mungkin yang sebegitu dalamnya bisa saya jelaskan dengan sebegitu detailnya juga di media sosial. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oh ini harus bikin buku nih. Walaupun begitu juga ada juga nih bapak-bapak ibu-ibu yang bilang, dok saya tuh nggak bisa seterus-terus bikin atau buka Instagram karena mungkin akses internet yang terbatas, boleh nggak dibikin buku aja dan lain sebagainya. Jadi kalau sebelum Mamiklopedia saya udah mengeluarkan 5 buku sebelumnya ya, ada yang soal edukasi juga, tapi menurut saya kurang luas jangkauannya, karena itu tadi salah satunya mungkin minat baca yang kurang.
Tapi begitu saya mulai dari media sosial, kemudian dilengkapi juga dengan buku, ini saya rasa jadi lebih luas lagi jangkauannya, sehingga saya putuskan ya udah deh kayaknya emang harus 2 nih mainnya, di media sosial untuk mencakup orang-orang yang mungkin belum mengenal sama sekali mengenai ilmu atau mengenai edukasi pengetahuan anak, dan untuk buku itu biasanya lebih sering dibeli oleh orang tua yang sudah punya anak yang ingin tahu lebih dalam. Begitu. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar lebih luas, tapi jadi mega bestseller nih dok. Banyak banget yang Waduh, borong ya. alhamdulillah. Ini aku senang banget kalau lihat juga nih covernya nih di samping aku bukunya nih dok ya. Mm-mm. Warnanya catchy banget sama kayak warna baju kita hari ini ya dok ya. Jadi dari Sengaja kan? jauh-jauh udah sangat catchy sekali. Dan Mm-mm. lembaran dalamnya juga itu kertas magazine ya dok ya. Jadi benar-benar Yes. full color bagi moms di rumah yang ingin mencoba pun melihat warna-warninya aja udah seneng banget. Font tulisannya juga besar-besar jadi mudah banget dibaca dan ditiru resepnya. Untuk menyusun ini berapa lama dok? Sebetulnya untuk pengerjaan buku ini yang paling lama adalah menulis resep, menghitung kebutuhan nutrisi, terus menyesuaikan dengan resep, dan trial and error pada saat memasak. Itu kayaknya butuh waktu sekitar 1 tahun sendiri. Buku ini kemudian setelah sudah jadi di trial error sekian belas kali, kemudian baru saya berikan kepada editor yang kemudian akhirnya di layout, desain cover dan sebagainya. Mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Wow, Gitu. perjalanan yang tidak sebentar itu ya dok ya. Tapi kalau tadi dengar Iya. dokter nggak cuman menulis berdasarkan gizi dan juga kemudian mungkin paduan menu-menunya, tapi juga di trial error dimasak semua ya dok ya, dicobain. Itu di Iya, rumah yang jadi betul. tasternya siapa tuh dok? Yang suka Suami mencicipi dan dan anak berkomentar? saya. Suami dan anak ya? Suami dan anak itu selalu menjadi korban yang jadi komentator juga. Kalau nggak enak, ya saya berarti harus bikin lagi gimana kira-kira dimodifikasi supaya enak. Kalau mereka enak, kebetulan suami sama anak saya ini tukang makan ya. Jadi tahu banget rasanya enak atau enggak. Kalau mereka bilang nggak enak, walaupun menurut saya kayaknya enak-enak aja. Tapi kalau kata yang tukang makan nggak enak, udah deh skip aja kalau gitu. Makanya itu dari 150 resep bisa dipotong, bisa di-cut jadi 89 aja. Nah ini udah terbukti bisa dimasak dan hasilnya jadi gitu ya dok ya. Untuk moms mulai di rumah yang mau mencoba. Dok mau tanya dong, jadi dalam proses tadi ya membuat resep dan segala macam, kan pasti dokter juga banyak nih yang bertanya, dok ini usia 2 sampai 5 tahun, itu kan sebenarnya udah bisa makan apa aja. Tapi anak saya itu masih picky eater. Jadi dalam menu masakan ini yang didahulukan tuh sebenarnya gizinya atau juga presentasi dan rasanya nih, mana nih dok yang kemudian jadi pertimbangan dokter lebih dulu? Oke, kalau menurut saya yang paling saya dahulukan pertama adalah pemenuhan kebutuhan nutrisinya terlebih dahulu. Setidaknya orang tua mengetahui bahwa kebutuhan nutrisi anak usia ini tuh harusnya disediakan atau harusnya diberikan makanan dalam bentuk apa aja segimana banyaknya. Nah, begitu itu tahu, tentu orang tua jadi bisa memodifikasi kira-kira yang disukai oleh anak itu apa. Kita tahu bahwa picky eater ini sebetulnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang normal dialami oleh anak biasanya di atas 1 tahun. Memang karena di dalam fase tumbuh kembang normal ini ada yang disebut sebagai neofobia atau fase di mana anak takut untuk mencoba makanan yang baru. Oleh karena itu memang perlu konsisten diperkenalkan dengan makanan yang baru dan jangan keburu atau jangan terlalu cepat melabeli anak itu nggak mau, anak itu nggak suka kalau baru hanya 1-2 kali aja ditawarin. Tawari 10-15 kali secara konsisten tanpa memaksa ya, dengan netral. Kalau memang anak tidak mau sama sekali setelah 15 kali, mungkin memang dia tidak suka. Tapi kan ada banyak alternatifnya. Yang jelas pemenuhan kebutuhan nutrisi itu yang pertama dulu deh. Setelah itu orang tua kalau sudah paham benar bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi tentu bisa berkreasi dengan bagaimana penampakan makanannya, bagaimana dengan cita rasa makanannya, dan lain sebagainya. Jadi gizinya udah cukup, rasanya kemudian juga bisa dimodifikasi, tampilannya juga ya bisa menarik. Wah komplit Betul. jadinya ya dok ya. Dok kalau cerita nih soal proses tadi dokter trial di rumah memasak juga, menuliskan sesuai dengan pemenuhan gizinya, ditambah masih siaran, masih juga praktek ya dok ya. Kemudian juga aktif banget di sosial media sebagai content creator. Apa sih tantangan terbesar dalam menyusun buku ini selama 1,5 tahun belakangan? Tantangan terbesar adalah karena saya nggak bisa masak orangnya.
Itu sebetulnya tantangan terbesar. Orang-orang mungkin mengira karena saya sudah pernah mengeluarkan buku resep masakan sebelumnya yang MPASI, saya setidaknya punya pengalaman lah dalam memasak. Yang awalnya saya pikir juga demikian. Tapi ternyata saya salah karena tetap aja mungkin karena tidak terbiasa, tidak rutin memasak setiap harinya, memasak makanan atau masakan yang sesederhana di dalam buku resep makanan anak 2-5 tahun ini pun masih challenging buat saya. Jadi masih perlu banyak latihan, itu yang paling sulit dan disebabkan karena kesibukan tadi juga tentu karena bolak-balik trial, bolak-balik harus mencoba memasak sendiri, akhirnya jadi agak membingungkan untuk manajemen waktu. Nah, tapi untungnya saya masih bisa lah untuk mengatur waktu, meluangkan waktu, mencoba memasak makanan yang ada di menu ini, yang ada di buku resep ini. Oke, jadi benar-benar manajemen waktu ya dokter nih kerasa ya padatnya, tantangan untuk memasaknya juga akhirnya sekarang jadi jago deh pasti nih dok. Sudah 89 resep Enggak soalnya. juga, tetap enggak juga. Tetap masih struggling juga ya dok ya. Aduh ini Tetap masih curhatan hati struggling. kita yang di rumah juga sama dok. Nah dok aku juga kan kebetulan punya anak usia 2-5 tahun ya. Ada 2 putra yang dua-duanya masuk nih di usia buku ini. Lalu apa pesan dokter kepada orang tua di rumah yang mungkin menu masakannya tuh belum sesuai dengan gizi yang seharusnya? Ada nggak Don pesan melalui buku ini supaya kita juga bisa memperhatikan gizi anak? Kenapa penting kepada ibu-ibu untuk mengetahui itu? Oke, walaupun pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 2 tahun tidak sepesat di 2 tahun pertama, tapi pertumbuhan dan perkembangannya ini masih sangat penting. Apalagi kita tahu di atas usia 2 tahun, usia prasekolah ini ada perbedaan karakter. Kalau bayi di bawah 2 tahun, ya kadang nurut-nurut aja ya, tapi kalau udah di atas 2 tahun, dia akan terpengaruh oleh teman-temannya, akan terpengaruh dengan jajanan, kalau dia tahu akan jadi lebih suka jajan contohnya. Kemudian juga dia sudah mulai ingin menunjukkan independen, artinya biasanya nih, apalagi kalau sudah mulai tantrum ya, yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang justru dikerjakan, itu adalah tantangannya. Tapi biar bagaimanapun kita harus ingat bahwa pemenuhan nutrisi optimal di kelompok usia ini pun juga tidak kalah penting dengan di 1000 hari pertama. Sehingga semoga buku ini dapat membantu ibu-ibu dan bapak-bapak dalam memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak usia prasekolah dengan segala tantangannya. Dan kita tahu juga nih anak-anak usia sini udah mulai pilih-pilih makanan juga, udah lebih memilih jajan, udah lebih lost biasanya nih orang tuanya ya dibandingkan dengan di 2 tahun pertama. Semoga ibu dan bapak mengerti, paham benar kalau misalnya anak maunya makan itu-itu aja. Biasanya gitu ya kalau anak di atas 2 tahun udah mulai ya maunya itu-itu aja, nggak mau yang lain-lain, tapi tiba-tiba nggak mau sama sekali yang biasanya dia mau makan, berubah lagi. Itu adalah hal yang normal selama bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, nggak harus mahal, nggak harus susah masaknya ya, yang sesederhana apapun lah yang ada di sekitar kita, nggak harus ikan salmon misalnya, pakai ikan kembung boleh, pakai ikan lele juga boleh, selama itu memang memenuhi kebutuhan nutrisinya nggak masalah. Jadi kita supaya nggak mati ide juga ya dok ya, ada buku panduan ini deh. Karena saya juga ikut merasakan nih dok, aduh bakso ikan lagi, telur goreng lagi, nugget ayam lagi gitu ya, itu terus digilir-gilir. Jadi dengan ini kita tahu penting juga di atas usia 2 tahun untuk pemenuhan gizi, karena anak udah mulai banyak snacking dan jajannya tadi ya, seperti yang dokter katakan. Dok, aku juga mau tanya lagi nih berikutnya nih, dalam melakukan research, tentu kan dokter juga karena memang keahliannya atau juga di bidang untuk mempertimbangkan gizi makanan, apa yang kemudian bisa di-sharing di kesempatan ini bersama Gramet semua terkait dengan riset mendalam setiap menu yang dokter buat di buku ini? Oke, saat saya melakukan atau saat saya memutuskan untuk membuat resep ini, saya memulai dari komposisi sumber makanan yang harusnya bisa diberikan kepada anak kelompok usia ini. Sebagai contoh, sumber karbohidrat harus berapa persen dari total kebutuhan kalori, protein dengan mengutamakan protein hewani harus berapa persen dari total kebutuhan kalori, lemaknya harus berapa persen, sayur atau buahnya juga harus berapa banyak. Berbeda dengan usia MPASI dari 6 bulan hingga usia 23 bulan, di kelompok usia prasekolah ini untuk sayur atau buah porsinya bisa lebih banyak
karena sifatnya bukan lagi hanya sebagai atau sekedar pengenalan. Kemudian untuk lemak justru harus dikurangi karena sudah tidak lagi terlalu tinggi, kebutuhannya tidak seperti anak di usia 2 tahun. Nah ini yang sedikit challenging, apalagi karena mungkin ibu-ibu sudah terbiasa nih memasak dengan lemak yang tinggi misalnya, memasak dengan sayur atau buah dengan jumlah yang terbatas atau jumlah sedikit saja hanya sebagai pengenalan sebelumnya, kemudian di usia 2 tahun sudah mulai naik gitu ya, porsi sayur atau buahnya, sementara porsi lemaknya harus diturunkan. Tapi biar bagaimanapun, saya mencoba untuk membuat resep yang sederhana sehingga nggak perlu harus ditimbang setiap kalinya misalnya, karena kita tahu ya ibu-ibu tuh kan kerjaannya banyak, kerjaannya repot, nggak memungkinkan rasanya kalau setiap kali masak harus menimbang-nimbang dulu, menakar dulu berapa gram, karena kan makanan untuk anak usia 2 tahun harusnya sudah sama nih dengan makanan keluarga, harusnya ya makanan yang disajikan di meja makan barengan sama ayah dan ibunya. Tapi setidaknya dengan buku ini sih harapannya semoga ibu tuh setidaknya tahu lah pada umumnya secara kasarnya harusnya segimana banyak sih yang dikonsumsi oleh anak, kemudian untuk porsi-porsi buah atau sayurnya seberapa, lemaknya seberapa, ini semua juga saya konfirmasi dengan jurnal-jurnal ilmiah dan juga rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan dunia yang lain. Wow, jadi lengkap banget ya researchnya Dokter Meta untuk menyusun menu ini sekalian aja nih buat Gramet semua ya. Buku resepnya untuk satu keluarga, ya betul ya dok ya? Karena bisa Betul. dimakan untuk satu rumah juga kan, rasanya enak, gizinya apalagi sudah sangat dihitung dengan sangat baik sekali. Dok, satu nih sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam ya mengenai gizi, kenapa pentingnya gizi dan sebagainya. Apa sih yang paling favorit dari menu di sini? Mungkin bisa satu, bisa dua. Anaknya dokter di rumah. Anak saya paling suka sushi ikan lele untuk makanan utamanya, kemudian untuk snacknya paling suka pentol saus kacang. Tapi dia juga suka makanan yang lain kayak misalnya ayam kremes juga dia suka. Untuk snack dia juga suka es krim mangga. Jadi macam-macam sih sebetulnya, suka-suka aja dia mah. Ini kayaknya isinya adalah favoritnya keluarga Dokter Meta ya, dituangkan di sini. Betul. Bisa jadi favorit kita juga semua di rumah. Dok, kita masuk ya lebih dalam mengenai gizi nih. Kenapa penting untuk ibu di rumah, ayah di rumah untuk bisa mengetahui pentingnya gizi dan pola makan dalam keluarga. Karena banyak juga dok yang mulai merasakan di anak usia 2 sampai ke atas gitu ya. 5 tahun ke atas bahkan berat badan anaknya ada yang kemudian jadi berlebih, ada yang kemudian jadi kurang gitu. Nah pemenuhan gizi dan nutrisi anak ini apakah juga berpengaruh sangat signifikan juga nih dok ke berat badan dan kemudian konsekuensi kesehatan lainnya untuk anak? Tentu akan tetap berpengaruh. Kenapa? Karena nutrisi pada saat masa kanak-kanak ini juga akan menentukan bagaimana nantinya sistem metabolisme akan diatur pada saat di kemudian hari, mengatur juga bagaimana pertumbuhan dan perkembangan otak dan organ lainnya dan sebagainya. Sehingga yang sebetulnya ingin kita jadikan goal, ingin kita tuju adalah dengan memberikan nutrisi yang seimbang. Jangan lupa bahwa malnutrisi itu bukan hanya kekurangan nutrisi saja, tapi juga berupa kelebihan nutrisi. Nah, kita tahu selama masa pandemi ini, angka malnutrisi anak bukan hanya di Indonesia ya, ini mulai naik. Kenapa? Karena ketidakseimbangan tersebut. Banyak yang mendapatkan keterbatasan akses ke makanan sehat. Misalnya nih kita tahu ya selama masa pandemi banyak orang tua yang di PHK, orang tua yang kemudian berkurang pendapatannya, sehingga mungkin tidak bisa mendapatkan makanan bervariasi dalam jumlah yang cukup untuk anak-anaknya. Tapi di lain pihak kita juga tahu bahwa selama masa pandemi ini anak-anak kita itu kebanyakan melakukan kegiatan sedentary atau sedentary lifestyle yang artinya tidak melakukan aktivitas fisik dengan cukup. Nah, karena nggak bisa kemana-mana, biasanya mungkin jalan-jalan, biasanya mungkin nge-mall dan lain sebagainya, dan selama masa pandemi ini tidak bisa dikerjakan, maka hiburan yang paling mungkin dikerjakan adalah makan enak, jajan yang paling enak. Padahal jajan yang enak, makan yang enak ini biasanya ini tidak seimbang nutrisinya, karena terlalu tinggi gula, terlalu tinggi garam contohnya, dan kurang serat dan lain sebagainya yang tentu tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Makanya selama masa pandemi ini, angka malnutrisi baik yang kekurangan maupun yang kelebihan meningkat. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan lupa nutrisi optimal memang penting ya, sesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia. Jangan lupa juga aktivitas fisik pada anak ini pun juga penting. Satu lagi durasi tidur. Kita tahu
kemarin-kemarin ini kan sekolah, les, ekstrakurikuler dan lain sebagainya itu dikerjakan secara online, sehingga otomatis anak-anak ini jadi merasa ya udahlah besok pagi nggak usah bangun pagi, bangun 5 menit sebelum masuk kan juga bisa kan cuman online, sehingga akhirnya mereka menyibukkan diri lewat gadget, menyibukkan diri mungkin main game, nonton YouTube dan lain sebagainya, tidurnya malam-malam sekali, yang tentu ini akan mempengaruhi hormon pertumbuhan dan dapat mengakibatkan adanya gangguan nutrisi. Itu dulu deh yang paling penting. Selain nutrisi optimal, aktivitas fisik harus tetap dilakukan sesuai dengan usia, durasi tidur pun juga harus sesuai dengan usia. Jadi itu 3 serangkainya Dok ya. Iya. Gizinya, aktivitas fisik, dan juga istirahat yang cukup. Dok, kalau kita kembali lagi juga bicara yang ideal gitu ya, yang kira-kira oke atau pas untuk anak usia 2-5 tahun ke atas. Ini berapa kali snacknya dalam satu hari, makan beratnya atau porsinya itu seberapa sih, sepiring orang dewasa kah gitu ya. Sederhananya bisa nggak Dok dijabarkan seperti apa nih idealnya konsumsi makanan mereka sehari-hari dengan pola snackingnya juga? Sebetulnya untuk kelompok usia 2-5 tahun ini, angka kebutuhan kalori itu akan sangat bervariasi. Tergantung berapa berat badannya, tergantung bagaimana status gizinya, tergantung bagaimana tinggi badannya. Karena itu semua harus dihitung seharusnya sih personal. Jadi benar-benar perorangan. Tetapi karena tentu tidak memungkinkan untuk menulis buku dengan kebutuhan nutrisi perorangan, saya akhirnya mengambil dari AKG atau Angka Kecukupan Gizi Masyarakat Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa untuk anak usia 2-5 tahun berapa kebutuhan kalorinya, berapa kebutuhan proteinnya dan lain sebagainya. Nah, di overview di buku ini, di buku 89 resep makanan anak 2-5 tahun juga saya sudah sempatkan nih menulis porsinya. Sebagai contoh, untuk anak usia 2-5 tahun nasinya mungkin sekali makan antara 100 sampai 150 gram. Sekali lagi, ini tentu akan bisa sangat bervariasi, tergantung dari usia, tergantung dari berat badan, tapi secara umum seperti itu. Kemudian untuk sayur atau buah untuk usia 2-3 tahun kurang lebih 1 gelas, di mana 1 gelasnya itu sekitar 240 gram atau 240 cc per harinya. Lalu untuk protein hewani, tergantung nih protein hewaninya apa, tapi rata-rata entah itu ayam, entah itu ikan, kurang lebih sekitar 100 sampai 150 gram per hari dan lain sebagainya. Untuk lemak, ini memang sudah mulai dibatasi karena kebutuhannya sudah tidak lagi tinggi seperti 2 tahun ke bawah. Berbagai literatur mengatakan bahwa minyak itu ada yang bilang 15 sampai 22 gram per harinya boleh digunakan. Wow, sudah ada takaran ukur-ukurannya nih. Tapi aku penasaran juga nih Dok, untuk pola makan yang lebih ideal ini dapat terwujud, ada nggak sih hal-hal yang perlu dihindari nih atau don'ts-nya buat orang tua di rumah? Misalnya susu gitu ya, udah harus dikurangi supaya makannya bisa lebih pas. Atau yang tadi dokter sempat bilang, cemilan yang tinggi gula dan garam ini, ada nggak secara spesifik nih yang harus dihindari supaya kemudian pola makannya bisa ideal dan kalau tidak terhindarkan, dampaknya seperti apa sih Dok ke anak-anak kita? Baik, yang pertama tadi tuh seperti yang Mbak Glory bilang ya, bahwa susu seharusnya di atas 1 tahun sudah dibatasi. Maksimal 500 ml per harinya, tapi ada juga literatur yang mengatakan sampai 720 ml per hari masih aman. Jadi antara 500 sampai 720 cc atau 720 ml per hari oke. Nah, kalau lebih dari ini maka akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, anaknya kenyang duluan karena minum susu sehingga akhirnya makannya tidak jadi sesuai dengan porsi, artinya kebutuhan nutrisi itu kan kalau berdasarkan usia harusnya di atas 1 tahun 70% kebutuhan nutrisi terpenuhi dari makanan, 30% saja yang terpenuhi dari susu. Nah, kalau dia sudah terlalu banyak susunya, 70% yang dari makanan ini tentu akan berkurang, sehingga bisa saja anaknya jadi kekurangan nutrisi. Tapi di lain pihak bisa juga jadi kelebihan nutrisi jika walaupun susunya sudah banyak, melebihi 30%, tapi makannya pun masih tetap doyan. Tentu setiap anak berbeda ya, nafsu makannya ada yang ya cukup sedang-sedang saja, ada juga yang maunya makan terus, yang mana kalau yang maunya makan terus ini susunya sudah banyak, makannya juga sudah banyak, akhirnya jadi menyebabkan obesitas. Yang ingat, kekurangan nutrisi maupun kelebihan nutrisi juga termasuk ke dalam masalah gizi, termasuk ke dalam malnutrisi dengan segala dampaknya. Oke, jadi jangan berlebihan itu tadi kuncinya ya. Nah Dok, Betul. kalau kita juga mau
lebih dalam lagi bahwa kemudian pola makan, kemudian menu-menu ini kan ada peran penting dari seorang ibu ya. Walaupun tidak menutup Betul. kemungkinan juga nih ayah-ayah hebat nih banyak juga loh yang jadi juru masak di rumah ya. Nah, gimana sih Dok kalau kita bicara soal peran orang tua ini, ibu terutama mengenai mungkin mulai dari stunting kali ya Dok ya, karena kalau kita bicara stunting kan berarti dari masa kandungan gitu. Atau bahkan dari Betul. masa sebelum ibu itu mengandung ya, gizinya sendiri kemudian bisa mempengaruhi pada saat hamil dan kemudian setelah anaknya sebelum usia 2 tahun. Nah apa sih Dok yang perlu diketahui juga oleh para orang tua di rumah sebelum nanti anaknya memasuki usia yang bisa mengkonsumsi makanan ini mengenai stunting dulu nih Dok. Silakan Dok. Oke, jadi kita perlu tahu bahwa stunting ini artinya adalah pendek. Pendek ini definisinya adalah tinggi atau panjang badan menurut usia dan jenis kelamin berada di bawah -2 standar deviasi apabila kita plot di kurva pertumbuhan WHO. Pendeknya ini disebabkan karena kekurangan nutrisi berkepanjangan. Dan biasanya berhubungan dengan kondisi sosioekonomi yang lemah, walaupun tidak selalu karena keluarga yang menengah ke atas pun juga banyak yang stunting. Selain itu juga bisa berhubungan dengan ini nih, kondisi kesehatan dan nutrisi ibu saat hamil. Kemudian juga bisa disebabkan karena infeksi atau penyakit berulang serta praktek pemberian makan pada bayi dan anak yang kurang tepat. Nah, kalau kita lihat dari berbagai hal yang berhubungan dengan stunting, tentu kita jadi mengerti benar bahwa peran orang tua, terutama ibu, ini sangat penting dalam mencegah malnutrisi pada anak-anaknya. Sebaiknya apabila ibu ini ingin mengoptimalkan nutrisi, persiapkanlah jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum hamil. Cari informasi sebanyak-banyaknya yang valid, tentunya dari sumber yang valid juga. Bagaimana sih seharusnya memenuhi kebutuhan nutrisi, kemudian pada saat hamil, ya konsumsilah nutrisi yang seimbang untuk ibu hamil, karena ingat, yang dibutuhkan nutrisinya bukan hanya untuk ibu hamilnya saja, tapi juga untuk janinnya yang sudah masuk ke periode 1000 hari pertama, kemudian setelahnya juga setelah bayinya dilahirkan, tentu bagaimana caranya menyusui, bagaimana caranya memberikan MPASI yang baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Selain itu, kita tahu juga bahwa tadi stunting ada hubungannya dengan penyakit berulang. Untuk mencegah ini, lengkapi status imunisasi anak-anak kita agar dapat mencegah penyakit yang memang bisa dicegah. Nah, kemudian kalau untuk praktek pemberian makan yang tidak tepat, itu tadi tuh ya, harus cari tahu bagaimana sih sebetulnya memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat, karena walaupun ini terlihat gampang, terlihat mudah, tapi menurut saya di era digital seperti saat ini sungguh sangat menantang, karena kita tahu bahwa sekarang tuh kayaknya di mana-mana ya, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di internet, di sosial media bagian belah manapun lah, banyak orang yang share seharusnya MPASI itu seperti apa, walaupun tidak semuanya benar. Selalu cek and recheck seperti apa sih seharusnya, cari informasi dari sumber yang valid. Kalau dari Organisasi Kesehatan Anak di Indonesia ada IDAI misalnya, dan itu yang harus diikuti tentunya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi yang optimal dan mencegah stunting. Wah, ini pesan yang sangat penting sekali dari Dokter Meta nih untuk para ibu ya, dan juga utamanya untuk mengatasi masalah stunting dari kesadaran kita tadi Dok ya, pemenuhan gizi, memeriksakan imunisasi lengkap dan lain sebagainya. Nah Dok, yang juga menarik adalah mengenai anak yang GTM nih Dok ya, karena banyak ibu-ibu yang pusing gitu ya, aduh udah macetnya macem-macem, warna-warni, tapi kok anaknya nggak mau makan. Nah ada tips nggak dari Dokter Meta untuk mengatasi anak-anak yang GTM atau gerakan tutup mulut ini, dan seperti apa sih yang harus ada di setiap keluarga nih, pola makan atau juga tentu kan nutrisi berbeda-beda ya Dok ya di setiap keluarga. Nah seperti apa yang wajib deh meskipun nanti variasinya bisa beragam. Silakan Dok. Oke. Sebetulnya GTM alias gerakan tutup mulut ini bukan istilah medis, jadi kalau ini dikasih tahu atau disebutkan di depan dokter-dokter spesialis anak pada bingung apaan sih GTM gitu ya. Awal mulanya GTM ini justru diciptakan oleh ibu-ibu yang kemudian akhirnya menyebar kemana-mana. Biasanya digunakan untuk merujuk berbagai kondisi yang ada hubungannya dengan sulit makan pada anak. Mulai dari benar-benar tutup mulut saat makan, ada juga yang kalau makan sampai 2 jam, ada juga mungkin yang sukanya melepeh atau mengemut, ada juga mungkin yang kalau makan pilih-pilih dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada satu penelitian yang pernah diadakan multisenter di beberapa pusat pendidikan ilmu kesehatan anak di Indonesia yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata kesulitan makan pada anak ini yang paling sering disebabkan oleh karena tidak tepatnya aturan makan, inappropriate feeding practice. Jadi tips dari saya untuk menghindari atau untuk mengatasi GTM adalah patuhi secara konsisten aturan makan. Aturan makan ini ada jadwal
Jadi buat jadwal secara rutin dan teratur, 3 kali makan utama, 2 kali snack, boleh dimulai sejak MPASI dimulai. Kemudian setelah itu kita juga harus memastikan pada saat pemberian makan maksimal 30 menit, habis tidak habis diselesaikan. Lalu juga tidak boleh ada distraksi, jadi pada saat anak makan tidak boleh sambil nonton YouTube, tidak boleh sambil naik odong-odong, sambil jalan, sambil digendong, lihat orang lewat, lihat ikan, dan lain sebagainya. Terus juga jangan memaksakan apabila pada saat waktu makan anak kok sepertinya tidak mau makan, maka boleh ditunggu 10 hingga 15 menit, tawarkan secara netral. Kalau tetap tidak mau makan juga, ya sudah, hentikan proses makan, tunggu jam makan berikutnya. Ini adalah aturan makan yang memang harus konsisten diikuti untuk tujuannya adalah melatih anak mengerti sinyal lapar dan kenyang dari tubuhnya sehingga tentu dia akan dapat menghindari gangguan makan di kemudian hari. Jadi kalau kita salah polanya gitu ya, tidak tepat jadwalnya itu bisa jadi penyebab GTM juga ya dok ternyata ya. Betul, betul. Oke, Dok, pertanyaan berikutnya nih Dok, kalau misalkan mengenai gizi tadi ya kita sudah lumayan paham, mudah-mudahan apalagi dibantu dengan adanya buku ini pemenuhannya sudah lebih baik. Ada nggak Dok pesan yang penting kepada orang tua yang barangkali ketika saat ini menghadapi banyak snacking tadi jadi kewalahan gitu ya Dok ya. Ini gizi sudah, tapi kalau dikasih berlebihan snacking khawatir nanti obesitas atau berlebihan berat badan. Nah ada saran nggak Dok untuk snackingnya ini? Di sini kan banyak tips snack juga ya sebenarnya Dok ya. Betul. Jadi kalau dilihat di buku Momiklopedia 89 resep ini di bagian paling belakang ada contoh jadwal menu dalam satu hari, dalam satu minggu juga ada, bisa dilihat dan ini dimodifikasi tentunya. Kalau dilihat di situ snack yang diberikan adalah 2 kali sehari sesuai dengan jadwal yang sudah diatur, kemudian snacknya juga harus diatur. Misalnya nih, kalau dia sudah konsumsi kalorinya tinggi dari makanan utama, maka snacknya diberikan buah saja. Atau kalau misalnya dia masih kurang dari makanan utamanya, maka snacknya boleh diberikan yang lebih tinggi. Tapi jangan kelebihan. Semuanya memang ada takarannya, oleh karena itu di buku ini selalu ada kandungannya, berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, dan lain sebagainya. Ingat bahwa snack ini diberikan hanya 2 kali per hari dan harus diberikan sesuai dengan jadwal. Kadang tuh soalnya orang tua gini ya, kalau misalnya pada saat makan utama, misalnya sarapannya nggak habis nih, karena takut, aduh nanti anak gue beratnya turun, ntar sakit, dan lain sebagainya, akhirnya dikasih snack. Dikasih snack terus sampai dengan nanti pada saat makan siang, dia sudah kenyang dengan snack, makan siangnya nggak mau lagi, cuma sedikit. Orang tua kembali khawatir, kok makannya sedikit banget sih, udah deh kita kasih snack lagi deh. Sampai makan malam dan gitu seterusnya, sampai akhirnya nanti orang tua akan bilang ke dokter, dok anak saya kok nggak mau makan ya, maunya snack doang. Padahal sebetulnya ya itu berasal dari pola asuh orang tua itu sendiri. Oke, jadi jangan berlebihan memberikan snack sehingga makanan utamanya jadi skip gitu ya dok ya. Betul. Terima kasih nih penjelasannya dok. Nah sekarang terkait dengan pertanyaan karena hari ini bertepatan dengan juga 52 tahun Gramedia, kolaborasi tanpa batas. Dokter Meta salah satu penulis yang begitu juga disayangi juga nih sama Gramedia karena sudah banyak sekali karya nih di Gramedia ya dok ya. Di Gramedia Pustaka Utama utamanya juga. Dan bagaimana dalam menulis karya ini dokter juga dikenalnya kan menggunakan bahasa yang sangat kekinian nih dok ya. Bagi kita ibu-ibu yang kemudian di era milenials ini juga merasa sangat dekat ini. Apakah ini memang jadi salah satu strateginya untuk penggunaan bahasa yang lebih anak muda? Karena mungkin pembaca atau followersnya dokter di usia-usia milenials ini ya dok? Sebetulnya mungkin ini adalah hikmah dari saya penyiar. Jadi saya sampai dengan saat ini adalah penyiar radio anak muda. Jadi di penyiar atau di radio anak muda tersebut yang saya bahas nggak ada tuh soal parenting atau soal nutrisi dan lain sebagainya. Yang saya bahas adalah lagu terbaru, gosip terbaru, Rihanna hamil lah dan lain sebagainya. Sehingga otomatis sebetulnya gaya bahasa saya sehari-hari pun ya sebetulnya seperti itu. Nah, karena itu pada saat saya menulis buku, saya ingin memastikan bahwa semua orang dari berbagai latar belakang pendidikan, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, dari berbagai latar belakang budaya, dari berbagai usia mengerti benar apa yang saya maksud. Karena pada saat saya berniat, berencana untuk membuat buku parenting, saya datang dulu nih ke Gramedia, saya beli semua buku parenting yang ada, saya pengen tahu kenapa sih
atau apa ya kira-kira yang bisa membedakan buku saya nanti dengan buku-buku ini. Kebanyakan buku-buku tersebut dibuat dengan bahasa yang ilmiah, yang mana akhirnya menurut saya bisa jadi membuat kemungkinan misleading untuk membacanya, tergantung dari kondisi pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga menurut saya, apabila kita menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, ini juga akan dapat memperkecil resiko kemungkinan salah paham. Karena kita tahu ya, bahasa yang tertulis tentu akan berbeda dengan bahasa lisan, yang tentu diterimanya itu akan sangat berpengaruh dari latar belakang orang yang menerimanya. Makanya sengaja sesederhana mungkin, sengaja seanak muda mungkin ya gitu, supaya lebih mudah dimengerti dan mengurangi resiko misleading informasi. Dan kita jadi sepertinya ngobrol gitu sama Dokter Meta kalau lagi baca bukunya nih. Kayaknya ini memang Dokter Gitu Meta ya. nulis buat aku gitu ya. Personal jadi terasanya. Dok, kemudian dokter kan banyak followers gitu ya. Netizen-netizen yang ngikutin di sosial media, yang mengikuti blognya dokter. Ini seberapa pengaruhnya sih mereka gitu ya, dukungan dari para followersnya. Ada panggilannya nggak, Dok? Saya sih nggak pernah bikin panggilan tersendiri, tapi mereka sendiri kayaknya menyebut netizen katanya. Netizen ya. Nah, seberapa besar pengaruh dari netizennya Dokter Meta nih dalam proses pembuatan setiap karyanya, dokter? Pengaruhnya banyak banget, pengaruhnya besar sekali, karena emang setiap kali saya membuat buku, saya selalu menanyakan terlebih dahulu nih kepada para netizen ini, apa sih yang ingin dibaca, ada kesulitan apa, kemudian misalnya saya tanya, bahkan untuk menentukan cover aja saya bikin polling nih, yang menentukan adalah netizen juga. Termasuk juga saya ingin tahu kesulitan-kesulitan apa sih yang orang tua alami, yang kemudian mereka membutuhkan panduan berupa buku. Saya juga bertanya, selain masalah-masalah tersebut, kira-kira ada apa lagi sih yang ingin sekali mereka ketahui, tapi belum ada informasinya tersedia di mana-mana secara bebas dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, seberapa besar pengaruhnya, ini paling penting, yang paling besar pengaruhnya justru adalah dari netizen ini. Jadi di situ ya sumber research untuk pasarnya ya, Dok ya. Dari Iya, komentar betul. dari para netizen ini. Dok, karena hari ini juga sangat istimewa nih, kita dalam rangka ulang tahun Gramedia juga dengan hashtagnya kolaborasi tanpa batas. Menurut dokter sendiri seperti apa sih, Dok, mengartikan kolaborasi tanpa batas nih versinya Dokter Meta? Oke, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tentu memiliki kelemahan, memiliki kelebihan masing-masing. Sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang optimal tidak bisa dikerjakan dengan sendirian. Karena itu tadi sebagai contoh deh dari buku saya ini. Buku saya ini mungkin orang taunya ini adalah hasil karya saya aja, padahal sebetulnya tidak. Ini adalah hasil kolaborasi saya antara banyak banget orang-orang lain yang ada di belakang, yang ada di balik buku ini. Ada Mbak Sasti editornya, kemudian ada Mbak Wulan sebagai desainnya, kemudian juga ada Mas Nafi marketing dan lain sebagainya, yang mana tentu ini akan dapat menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga kolaborasi tanpa batas ini menurut saya adalah hal yang penting untuk dilakukan, apalagi di masa seperti saat ini, di mana kita tahu kayaknya udah nggak ada batas waktu, udah nggak ada batas jarak lagi dengan era digital dan era teknologi yang canggih seperti saat ini, ya haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai karya yang paling optimal, yang paling maksimal juga. Jadi berkolaborasi itu udah tanpa batas ya, Dok ya. Dengan siapapun, dimanapun sekarang ini bisa dilangsungkan untuk membuat suatu karya yang juga untuk kita semua. Terima kasih loh Dok Met, dokter ini selalu jadi partner kolaborasinya Gramedia. Dengan senang hati Mbak Glory. Ya, Dok, satu lagi nih Dok. Ini kan buku yang ke-7 ya. Jadi sudah cukup banyak rangkaian yang dikerjakan dengan juga teman-teman penerbit di sini nih, dengan teman-teman di Gramedia juga. Gimana Dok perasaannya membuat banyak karya bersama nih dengan penerbit di sini dan juga tentunya dipasarkan juga di Gramedia? Senang banget, saya benar-benar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Gramedia, karena setiap kali saya bilang pengen bikin buku, udah gitu kayaknya yang lebih semangat adalah tim di balik buku tersebut nih. Kayaknya yang paling ayo, kemudian kayak misalnya Mas Nafi tuh bagian marketingnya tuh selalu memberikan laporan, Dok ini bukunya udah sampai di sini, udah sampai di Makassar, dengan lengkap foto-fotonya, termasuk juga tim Gramedia yang ada di berbagai kota, yang ada di seluruh Indonesia juga demikian.
saya tuh setiap hari bisa mendapatkan mentionan ratusan dari teman-teman yang ada di Gramedia, mulai dari Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur, semuanya nge-tag, semuanya mention, ngasih tahu atau memperlihatkan kayak gimana nih kondisi buku-buku saya yang ada di toko buku Gramedia di kota masing-masing. Jadi tentu senang sekali, tentu saya ngerasa sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Gramedia. Semoga kerjasamanya bisa lancar dan juga ini bukan yang terakhir gitu ya. Moga-moga makin banyak lagi karya-karya yang bisa saya buat berkolaborasi dengan Gramedia. Tadi seperti yang sudah dokter bocorkan juga ya, yang ke-8 udah ongoing nih sebentar Iya, lagi betul. ya. Jadi yang pasti kolaborasi tetap berlanjut. Terima kasih banyak Dokter Meta yang selama ini selalu memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat dan juga inspirasi di setiap sesi kita berdiskusi. Dan di setiap sesi dokter itu live Instagram, webinar atau bergabung dalam kelas inspirasi seperti ini pun kita selalu pasti dapat ilmu-ilmu baru. Nah dok, sebelum kita masuk ke dalam peluncuran buku yang sudah dinanti-nanti nih, ada pesan nggak buat semua Gramets yang menyaksikan ke acara dan diskusi kita pada siang hari ini untuk selalu bisa peduli ya mengenai gizi, mengenai juga tentunya perkembangan anak dan pesan istimewanya dokter di hari ulang tahunnya Gramedia. Silakan dok. Oke, untuk para Gramets nih yang memiliki anak atau yang berencana memiliki anak, jadi belum, saya hanya ingin berpesan bahwa nutrisi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kita tentunya ingin bahwa Indonesia kelak dipimpin oleh generasi penerus bangsa dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang harusnya lebih baik lagi, jauh lebih baik daripada sekarang. Kalau sekarang kita tahu Indonesia adalah negara berkembang, moga-moga pada saat anak-anak kita ini jadi pemimpin, udah jadi negara maju lah ya, semoga amin. Jadi apabila memang ingin mendeteksi ada gangguan pertumbuhan atau tidak, jangan lupa untuk selalu memonitor pertumbuhan dengan baik. Timbang berat badan, ukur panjang atau tinggi badan dengan benar, kemudian plot di kurva pertumbuhan. Jika Gramets Bapak Ibu ini menemukan adanya gangguan, entah itu ternyata berat badannya yang kurang atau kenaikan berat badannya kurang atau panjang badannya yang kurang, jangan tunggu kelamaan. Segera konsultasikan ke dokter supaya bisa dicari tahu ada apa penyebabnya dan bisa segera diintervensi sebelum ada gangguan malnutrisi yang berkepanjangan. Kemudian saya juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman Gramedia yang sudah berkolaborasi tanpa batas dengan saya selama ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semangatnya yang benar-benar menular ke saya karena saya tuh sering males-malesan gitu ya karena udah kayak mati gaya mau nulis buku tentang apa lagi ya. Tapi karena disemangati oleh tim dari Gramedia, saya juga akhirnya jadi terbakar cari-cari lagi nih. Ya mau bikin buku lagi walaupun mungkin masih kadang bingung mau menulis buku apa. Juga saya ingin berterima kasih kepada semua ibu-ibu bapak-bapak yang sudah bersedia, yang sudah berkenan untuk membeli dan membaca buku ini. Berpesan, saya tahu bahwa buku saya ini banyak sekali dijual bajakannya, hanya 5.000, ada yang 3.000 rupiah juga di marketplace. Bahkan yang beredar gratisan dengan versi PDF di berbagai WhatsApp group. Tapi ingat bahwa di balik satu buku yang harusnya dibeli itu terdapat nafkah banyak orang bergantung. Mulai dari pekerja toko buku, mulai dari distributor, mulai dari reseller dan lain sebagainya, sehingga kalau di agama saya haram hukumnya untuk mengambil hak orang lain. Karena kita kan tujuannya baik nih, ingin memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita yang tentu tujuannya adalah mengharapkan yang terbaik juga. Masa memberikan sesuatu yang tujuannya baik dengan cara yang tidak baik. Jadi jangan beli buku yang bajakan, beli buku yang asli kalau memang belum ada budgetnya. Boleh ditunggu, nabung atau baca di highlight saya juga gratisan atau tunggu banyak banget promo diskonan di Gramedia. Wow, ini pesannya mantep banget. Terima kasih Dokter Meta. Mulai dari pesan gizinya sampai ke pesan stop, jangan bajak buku ya. Hargai hak cipta juga karena banyak juga peran dan juga kemudian kerja keras di balik itu. Terima kasih sekali lagi Dok dalam diskusi kita yang mungkin tidak terlalu panjang tapi mudah-mudahan padat ini untuk semua Gramets yang menyaksikan. Kini saatnya kita akan jelang bersama ya Dok ya untuk proses peluncuran atau seremonial launching buku Momiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2
sampai 5 tahun. Dan untuk meresmikan peluncuran ini, maka kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah video sambutan dari Vice GM Gramedia Pustaka Utama, Bapak Andi Tarigan, yang nanti akan diikuti juga dengan video launching buku Momiklopedia 89 resep makanan anak 2 sampai 5 tahun. Halo Dokter Meta, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya dok. Kami mengucapkan selamat karena hari ini kita akan meluncurkan seri ke-7 dari Momiklopedia yang berjudul Momiklopedia 89 resep makanan anak 2-5 tahun. Kami berterima kasih banyak karena di tengah kesibukan Dokter Meta melayani pasien dan berbagai hal di rumah sakit, Dokter Meta masih menyempatkan diri untuk memberikan edukasi melalui buku. Kami sekali lagi berterima kasih karena kami membayangkan ada begitu banyak pengetahuan yang sebelumnya kami tidak tahu, sekarang kami menjadi tahu setelah membaca buku Momiklopedia. Buku Momiklopedia yang terakhir terbit 26 Januari 2022 yang hari ini secara resmi kita luncurkan. Dan kalau di total seluruh seri Momiklopedia, penjualannya sekitar 250.000 eksemplar, angka yang fantastis tentunya. Sekali lagi, selamat dan terima kasih kepada Dokter Meta. Sehat-sehat selalu ya dok. Gramet semuanya resmi sudah dengan tayangan video tadi dan tentunya tadi ada support dan juga peluncuran langsung oleh Bapak Andi Tarigan. Maka buku Momiklopedia 89 resep makanan anak 2-5 tahun resmi diluncurkan dan saya undang Dokter Meta untuk boleh mengangkat dok mock up bukunya atau bukunya di samping dokter. Yeay! Nggak kelihatan ya. Kita boleh dekatkan sedikit lagi mungkin dok ke arah kamera biar agak terlihat. Ya. Iya, malah saya yang hilang. Mungkin sedikit tertutup oleh virtual background, saya wakili sedikit di sini juga ya dok ya. Senang sekali buku ini sudah hadir dan diluncurkan. Kita berikan selamat sekali lagi Dokter Meta, selamat kepada seluruh tim juga yang sudah menyusun buku ini. Buku Momiklopedia 89 resep makanan anak 2-5 tahun. Yeay, kita berikan aplaus dulu dong Gramets dimanapun berada, yang ada di studio, yang memberikan icon tepuk tangan dari sosmednya masing-masing silakan loh ya. Selamat sekali lagi Dokter Meta atas peluncuran buku ini. Dan semoga juga bisa disambut baik. Yes, terima kasih dokter. Semoga bisa disambut baik oleh seluruh Gramets dimanapun berada. Dan tentunya setelah resmi diluncurkan, tunggu apa lagi nih ya. Gramets langsung saja bisa langsung pesan, langsung beli buku terbaru karya Dokter Meta Hanindita. Momiklopedia 89 resep makanan anak 2-5 tahun yang pastinya isinya sangat bermanfaat untuk moms and dad semua yang masih bingung-bingung mengetahui step selanjutnya, apa yang perlu dilakukan setelah empasi selesai, bagaimana mengatasi GTM anak dan lain sebagainya ada di buku ini ya. Buku ini dapat dibeli di toko Gramedia terdekat di kota Anda, juga bisa dipesan secara online di gramedia.com dan juga di marketplace Gramedia dimanapun ada yang dibuka di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dimanapun ada silahkan langsung dipesan dan sangat ditunggu ya untuk feedbacknya yang bisa berkomentar, memberikan hashtag di sosial media, jangan lupa tag juga Dokter Meta dan juga Gramedia dan juga Gramedia Pustaka Utama ya. Dan kita tentunya sudah berada di penghujung acara kita di Inspirasi kali ini, di Ruang Inspirasi yang tidak hanya selesai di sini tapi tentu masih banyak lagi agenda-agenda menarik yang ada di Ruang Inspirasi Online Virtual Festival Gramedia Tanpa Batas, hashtagnya kolaborasi tanpa batas dalam rangka Gramedia Anniversary 52 tahun. Saya Glory Oyong dan juga Dokter Meta akan pamit undur diri dulu, sampai berjumpa lagi di kegiatan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dok, kita pamit sama-sama yuk. Sampai jumpa Terima semuanya. kasih Mbak Gori, terima kasih Gramet, terima kasih semua.